Hai semua, kalian pernah tak seketika kalian memain HP atau kalian menggunakan laptop dan komputer, kalian berpikir, bagaimana alat ini bisa menampilkan hal-hal yang saya pakai ini? Jika pernah, sehari ini saya akan menjelaskan cara kerjanya sebagai tugas akhir korkom saya. Maka, siapkan minuman, siapkan makanan kalian, dan selamat menonton. Pertama-tama, apa itu komputer? Secara definisi, komputer itu adalah alat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer tersebut melihat data tersebut dalam bentuk angka 1 dan 0, di mana dia akan menggabungkan dua angka tersebut menjadi hal yang lebih rumit seperti foto, video, game, website, dan lebih banyak lagi. Komputer ini terdiri dari dua komponen. Dua komponen tersebutlah yang membentuk komputer dan cara dia bekerja, yaitu hardware dan software. Hardware itu merupakan bagian fisik dari komputer tersebut. Kalian bisa bayangkan komputer itu terdiri dari monitor, keyboard, mouse, CPU, graphic card, dan yang lain-lain. Itu adalah hardware. Sedangkan software tersebut adalah set instruksi di mana software tersebut akan memberitahu cara kerja hardware untuk melakukan sebuah kerjaan. Seperti hardware-nya itu disuruh untuk menampilkan sebuah website. Fungsi software adalah untuk memberi instruksi tersebut kepada hardware untuk menampilkannya. Sejarah komputer dimulai pada tahun 1800-an, ketika banyak ilmuwan mulai mengembangkan berbagai mesin komputasi. Namun, komputer modern dikembangkan pada tahun 1930-an ketika Corey Zuse, itu bacanya Zuse, menciptakan komputer pertama yang dapat diprogram, yaitu Z1, yang dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan sangat cepat. Pada tahun 1941, ia menciptakan Z3, yang dikenal sebagai komputer digital tertua di dunia. Sayangnya, komputer tersebut hancur selama Perang Dunia Kedua. Tetapi kemudian, pada tahun 1950, Corey Zuse meluncurkan Z4, komputer digital komersial pertama di dunia. Momen penting lain dalam sejarah dan evolusi komputer juga terjadi pada tahun 1941 ketika J.V. Atanosov, seorang guru fisika dan matematika, bersama muridnya Clifford Berry, merancang komputer yang dapat menyelesaikan 29 persamaan secara bersamaan, hitungan dasar, sebuah fungsi, dan hitungan lainnya. Namun, Atanosov Berry komputer adalah komputer pertama yang mampu menyimpan data dalam memorinya. Pada tahun 1944, Harvard Mark I atau Colossus diresmikan sebuah komputer besar yang menempati seluruh ruangan. Komputer ini digunakan pada Perang Dunia Kedua untuk memecahkan sadi kompleks Lorentz yang digunakan oleh Nazi. Lorentz cipher itu beda dengan Enigma ya guys. Colossus memberikan solusi instan dan diyakini bahwa penggunaannya secara signifikan memperpendek durasi perang. Komputer lain yang menonjol pada saat itu adalah ENIAC yang dibuat oleh John Mauchly dan Presper Eckert. Komputer ini dibuat untuk analisis balistik dan digunakan militer selama Perang Dunia Kedua. ENIAC menempati ruangan sebesar 1.500 meter persegi, memiliki beban 30 ton, memiliki 6.000 saklar, dan 18.000 tabung vakum. Kita masuk ke itu bentar lagi. Beberapa tahun kemudian, keduanya membuat UNIVAC, komputer komersial pertama untuk aplikasi bisnis dan pemerintahan. Seperti saya jelaskan tadi, pada komputer ENIAC, terdapatnya yang digunakan adalah tabung vakum sebanyak 18.000. Tapi apakah itu tabung vakum? Jadi pada tahap awal komputer, mereka sebelum menggunakan prosesor, mereka menggunakan tabung vakum. Tapi apa itu tabung vakum? Tabung vakum itu sebenarnya adalah sebuah bola lampu, di mana bola lampu tersebut terdapat di dalam vakum karena ketika oksigen masuk, filamen yang ingin menyala ini akan terbakar. Tapi kenapa dia menggunakan bola lampu, kamu tanya? Ya, karena pada tahun 1940
40-an gitu, sekitar Thomas Edison masih hidup. Thomas Edison menyadari sesuatu. Ketika listrik mengalir pada bola lampu tersebut, bagian satu sisi pada bola lampu itu akan berwarna. Seperti ini. Ini diakibatkan oleh elektron yang mengalir dari negatif ke positif itu. Saat dia mengalir, dia mengarah juga ke daerah yang positif, sehingga satu sisi pada bola lampu ini menjadi beda warna. Oleh karena itu, ini kita bisa gunakan sebagai inputan berupa 0 atau 1. Inilah tahap pertamanya. Oleh karena itu, dikembangkanlah lagi bola lampu tabung vakum tersebut seperti ini, di mana satu sisi ini adalah aliran negatif dan ini sebuah anoda yang diubah alur listriknya menjadi positif atau negatif. Tergantung jika dia ingin menarik elektron tersebut kepada anoda tersebut atau menolaknya. Di sini kita bisa anggap itu kalau ketika dia menarik anoda tersebut, itu menginput angka 1. Dan untuk dia menolak, dia harus input angka 0. Setelah itu, karena ini diberhentikan, karena saat dia digunakan ini lebih cepat panas dan lebih cepat rusak. Oleh karena itu, dikembangkan lagi sebuah mesh kayak kabel di tengah-tengah kabel besi ini serta anoda sebelahnya. Di sini lebih mudah lagi elektron itu digunakan karena anoda yang bernilai positif dan arusnya yang bernilai negatif ini ditangkal, angka inputan 1 0-nya diangkal di sini. Maka ketika negatif ketemu negatif, elektron yang dari arus negatif ini akan ditolak, dan ketika yang tengah ini positif, maka elektron ini akan nembus dan menangkap ke anoda. Jadi oleh karena ini, dia tidak akan menghabiskan atau merusak anoda yang di sini karena dia hanya menggunakan satu kabel yang di tengah antara anoda dan arus listrik negatif. Maka dari sinilah juga kita bisa amputan kalau sekiranya yang tengah ini adalah positif, maka dia memiliki inputan 1 dan negatif itu memiliki inputan 0. Oh, wow. Kehapus. Oke, jadi tapi di sini saya sudah sampai penjelasan ke tabung vakum tadi, di mana outputnya bisa menghasilkan 1 dan 0 jika dia aluran listriknya positif atau negatif. Tapi kalian pasti akan tanya, kenapa komputer hanya menggunakan 1 0? Dan bagaimana itu dia bisa mentranslasikan 1 0 itu menjadi angka lain atau bisa jadi film atau video yang kalian nonton sekarang? Maka berikut ini saya akan jelaskan kepada kalian bagaimana kita ubah angka-angka biner tersebut menjadi angka lain seperti desimal, heksadesimal, dan oktal. Jadi ini adalah sistem bilangan yang bisa dibaca oleh komputer. Yang pertama itu adalah biner yang berbasis 2, yaitu ada 2 nilai yang mencakupi hanya 0 dan 1. Desimal 10 basis 0 sampai 9, heksadesimal 16 basis 0 sampai F. Yang 0 sampai F ini kita bisa tulis itu dalam bentuk gini. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai 9. Dan saat dia 9, dia nggak langsung 10. Dia langsung A, B, C, D, E, F. 0 sampai 9, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 basis. Dan pada oktal ini cuma 8 basis 0 sampai 7. Lihat pada basis-basis tersebut, semua angka tersebut dimulai dari 0, bukan dari 1. Karena komputer itu sangat case sensitive. Maka dia harus ambil indeksnya harus dari 0 dan seterusnya. Baik, berikutnya saya akan jelaskan kepada kalian bagaimana mengkonversi dari angka biner, desimal, heksadesimal, oktal ke masing-masing. Dari biner desimal, desimal ke heksadesimal, dan oktal dan seterusnya. Yuk, yang pertama paling mudah dulu. Dari desimal ke biner. Ya, itu paling mudah. Ya, desimal ke biner. Kita ambil angka. Ini desimal nih. Kita ambil angka desimal. Desimal itu angka berapa aja ya, guys? Itu angka semuanya. Itu angka yang kita tahu dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ambil 23.
Desimal 23 diubah ke biner itu dalam bentuknya berubah menjadi apa? Caranya itu adalah angka desimal ini dibagi dengan basis bilangan biner, yaitu 2. Maka 23 bagi 2 jumlah, maksudnya berapa kali berapa 23 dan sisanya. Jumlah dulu, ini 23 bagi 2 itu 11. Dengan sisa 1, kita ulang lagi, 11 bagi 2, 12 bagi 2 itu 5, sisa 1. 5 bagi 2 itu adalah 2, sisa 1. Dan 2 bagi 2 itu adalah 1, sisa 0. Jadi caranya itu adalah kita bagi angka yang kita cari dengan basis angka yang mau diubah. Dan kita bagi terus sehingga dia tidak bisa dibagi lagi. Dan kita yang hitung itu adalah jumlah dan sisa. Tapi bagaimana kita atur angkanya? Jadi yang kita harus ambil dulu adalah angka paling kanan. Paling kiri. Paling kiri ini adalah paling penting dan paling bawah. Karena 11, 5, dan 2 itu bukan termasuk bilangan biner. 1 dan 0 itu. Maka angka biner dari desimal 23 itu adalah 1 dari sini. Geser ke kanan. 0, naik 1, 1, dan 1. Ada pertanyaan? Ya, di komen ya. Lagi ya. Oke, sekarang kita ubah dari desimal ke heksadesimal. Dengan angka yang sama yuk. Desimal 23 ke heksadesimal. Dengan aturan yang sama, kita gunakan pembagian basisnya. Desimal di sini basisnya heksadesimal di sini basisnya 16, maka 23 kita bagi dengan 16. 23 bagi 16 berapa? Ya, 1. Ini bukan jumlah harusnya. Kita harusnya bikinnya hasilnya ya. Kan hasil bagi. Hasil dan sisa. 23 bagi 16. 23 kali berapa? 16 kali berapa yang dekat sama 23? 1 lah kan, nggak bisa berapa lagi. Kalau kali 2, 32. Hasilnya 1. Sisanya berapa? 23 kurang 16 sama dengan 13 kurang 6, 7. 1 habis 7. Maka sisa 7. Maka oleh karena itu hasil konversi dari desimal angka 23 ke heksadesimal itu adalah 1 dan 7. Aku udah kasih boleh. Dah. Dan nampak kan polanya? Tapi jangan ngikutin, karena nggak semuanya dia bisa dibagi dengan basis yang ingin diubah. Contoh. Jadi berikut ini adalah kita ubah biner 11011 ke desimal. Pasti kalian pikir, udah ini tinggal bagi dengan 10 basis. Nggak bisa. Kenapa? Karena biner ini kan ada 2 basis. Dibagi dengan 10. Emang bisa 2 bagi 10? Ya bisa sih, tapi kan per. Nggak ada kita pakai per. Jadi kita akan masuk ke penjelasan ini. Ini macam mana caranya? Uraikan dulu angka 1, 1, 0, dan 1, 1 ini satu persatu. 1, 1, 0, 1, dan 1. Ini angkanya dikali dengan basis desimal, basis biner, yaitu 2. Semuanya kali 2. Dimana kita ambil yang dari kanan itu pangkat 0 dan ke depannya itu positif. Jadi di sini kita ubah dari 2 pangkat 0 ke 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Masing-masing ini kita akan jumlahkan nanti ya. Jadi dari sini kita bisa dapat ini 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? Yuk, 2 kali 2 kali 2 kali 2. 4 kali 4, 16. 2 pangkat 3, 8. Tambah 0 kali 4. 4. Mana ada 4? 0. Tambah 2, tambah 2 pangkat 0. 1. Jumlahkan semuanya. 16 tambah 8, tambah 2, tambah 1. Itu artinya 8 tambah 3, 11. 11 tambah 16, 27. Maka, biner yang bernilai 11011 itu adalah 27 desimal. Sampai sini udah paham? Oke. Sekarang apa lagi ya? Sekarang kita ubah
yang biner ini ke heksadesimal. Sekarang kita akan ubah angka biner yang di atas, yaitu biner 11011 ke heksadesimal. Yuk, kira-kira caranya kayak mana? Uraikan lagi? Oke, coba. Kita uraikan dia menjadi 11011. Ingat, saya akan kasih tahu sekarang kalau heksadesimal dengan desimal ini beda. Kenapa? Karena saat dia kalau konversikan dari biner, ini kita harus ubah dia menjadi 4 bit masing-masing. Apa itu 4 bit? 4 bit itu maksudnya dia biner itu ambil 4 angka lah, Jadi di sini kan ada 1, 1, 0, 1, 1. Maka angka 4 yang ini kita pisahin sama 1. Yang 1 ini kita tambahkan dengan 0. Dah, 4 bit, 4 bit. Dan yang ini nanti kita ini untuk angka pertama dari heksadesimal dan ini adalah angka kedua dari heksadesimal tersebut. Yuk, 0 kali ini 0 aja, kita langsung aja. 0 kali itu kan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 dikali binernya kan 2. 2 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1. Nanti dulu. Satu bilangan. Hasilnya yang ini adalah 1 0, 1, 1. 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 tambah. Ini menjadi 2 pangkat 0. Itu adalah 1. 1 kali 1 itu 1. 2 pangkat 0 itu 1. Ini 1 ditambah 2 tambah 4. 0, 1, 2, 3. 3 tambah 0, 3. 3 tambah 8, 11. Ya, betul lah. Maka 0, ambil angka pertama dulu. 0 kali, belum, tunggu bentar. 0, 0, 0, 0, 1 kali 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 dan kali 2 pangkat 3. Tambah, tambah, tambah. Ini adalah 1, 1, 1. Ini hilangkan karena kita udah pindahin ke sini. 1, 0, 1, 1. Kali 2 pangkat 0, kali 2 pangkat 1, kali 2 pangkat 2, kali 2 pangkat 3. Jumlahkan semua. Yuk. Jadi yang di sini ya 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 ya 1. Ini 1 ditambah 2, 3. 3 tambah 0, 3 tambah 4 kali 0 ya 0 kan. Jadi 0 tambah 3, 3. 3 ditambah 8 itu 11. Tapi ingat, heksadesimal tuh nggak ada 11. Dia adanya A, B, C, D, E, F setelah 9. Oleh karena itu, dua angka setelah 9 kan A dan B. Maka di sini itu 11-nya sebenarnya itu B. Sehingga hasil dari konversi 11011 ke heksadesimal itu adalah 1B. Baik, berikutnya ini kita akan mengkonversi bilangan biner yaitu 1011 ke bilangan oktal. Dari sini kalian udah paham lah ya. Tapi kalau yang ini beda ya. Sama aturan dengan heksadesimal, sedangkan bit yang kita gunakan itu cuma 3. Jadi kita uraikan lagi 10111. Kita udah pisahkan 3 3 kurang apa? Kurang 0. 0. Dah, sekarang dengan aturan yang sama kita kalikan aja. 0 tambah 1 kali 2 kali 2 tambah 0 kali 2 pangkat 0 pangkat 1 pangkat 2. Yang ini adalah 1 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 0. 0 tambah 2 tambah 0. Jadi ini 2. Ini 2 itu 4 tambah 2 tambah 1. 2 tambah 4 6 tambah 1 7. Maka biner 1011 ya ini kalian nampak ini adalah 23 tadi kalau di desimal ya. Itu adalah 27. Sekarang sama juga aturannya kalau oktal ke biner kita gunakan lagi. Untuk buktiin kalau ini cuma tinggal bagi aja 2. Oktal 27 ke
ke biner. Apakah betul sama 1011? Kita cek. 27 saya salah. Yang kayak salah. Maaf guys, saya jadi ada kesalahan sedikit. Jadi cara perubahan konversi bilangan oktal ke biner itu nggak ada hitungan yang lebih simple yang rumit ini. Dia cuma ambil aja contoh, kita ada oktal 2 dan 7. Maka kita ambil 2. Ingat, 2 ini harus 3 bit dan 7 ini juga harus 3 bit. Dimana harus 2 ini harus sesuai angkanya gitu kan. Maka oktal ini angka 2 tuh dalam bentuk biner kan 1 dan 0. Ingat, kita harus 3 bit, maka ini kita tambahkan 0 di depan. 7 itu bilangannya ya 111. Sehingga nilai akhir dari ini adalah 010111, di mana 0 yang ini kan karena paling depan kita bisa hapus saja karena dia cuma 5 angka yang dia minta, sehingga 1011. Jadi ini kita harus gunakan hafalan kita tentang angka biner. Jadi berikut adalah diagram konversi bilangan yang saya bikin. Jadi kalian bisa lihat dari desimal dulu. Desimal jika keubah ke biner itu adalah dibagi 2 saja semuanya sampai habis. Dan jika biner ke desimal itu adalah nilai Nilai biner yang 1011 itu dikali 2 pangkat i, di mana i mulai dari 0 dan ke sana itu menaik 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Berikutnya ini adalah dari biner ke oktal 3 bit yang seperti dijelaskan tadi, dan ketika oktal ke biner seperti yang dijelaskan tadi, kita ambil 3 bit dan kita ubah angka 3 bit tersebut menjadi angka biner gitu. Contoh kayak 2 di sini 27 kan. Jadi 7 di sini angka 3 bitnya berapa dan 2 di sini angka 3 bitnya berapa, baru kita ubah ke biner gitu. Biner ke heksadesimal juga memiliki konsep yang sama, cuman dia 4 bit, dan heksadesimal ke biner sama seperti oktal. Kita n biner disesuaikan 4 bit masing-masing ke biner. Desimal ke heksadesimal itu n bagi 16, bagikan saya terus sampai habis dengan aturan jika dia 0 sampai 0 sampai 9 dia tetap sama. Dan ketika dia 0 sampai 16, maka kan 11 sampai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-nya itu kan A, B, C, D, E, F, G. Jadi itu nggak hitung. Jadi yang dihitung itu kalau angkanya lebih besar daripada 16. Sekarang dari desimal ke oktal bagi saja 8 sampai habis. Dari oktal ke desimal dengan aturan yang sama, angka oktal dikali 8 pangkat 0 dan seterusnya. Jadi kalau di sini angkanya tadi 27, maka di sini 2 dikali 8 pangkat 0 tambah 7 kali 8 pangkat 0 dan 2 kali 8 pangkat 1. Nanti hasilnya desimal di sini, tinggal ditambahin aja. Baik, kita sudah sampai ke sistem bilangan konversi biner, desimal, heksadesimal, dan oktal. Selanjutnya saya akan jelaskan kepada kalian bagaimana mengkonversi bilangan floating point. Coba saya baca dulu. Floating point IEEE 754. Stay tune. Sebelum saya masuk ke materi floating point IEEE 754, saya akan memberitahu kalian cara bagaimana menjumlahkan, mengurangkan, mengkalikan, dan membagikan bilangan biner. Karena untuk mencari floating point IEEE 754 itu kita harus menggunakan penjumlahan biner. Maka yang pertama-tama kita tahu kalau biner itu adalah 1 dan 0. Dengan matematika dasar kita juga aturannya, jika tuh 1 ditambah 0 berapa? 1. Kalau 0 tambah 0, 0. Kalau 0 tambah 1, 1. Kalau 1 tambah 1, 2. Enggak. 1 tambah 1 itu 0 lebih 1. Apa maksudnya 0 lebih 1? 0 lebih 1 itu ditandai dengan kalau kita jumlahkan ya. 0, 1 ditambah dengan 0, 1. 0, 1 tambah 0, 1. Ini akan ditandakan menjadi 1 tambah 1, 0. 0 karena dia lebih 1 ini. Maka baru ini ditambahkan 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Sehingga hasilnya itu adalah 1, 0. Itulah konsepnya. Berikutnya adalah pengurangan. Baiklah, berikutnya adalah pengurangan.
Jika 1 dikurang 1, maka itu hasilnya adalah 1. Kayak gitulah. Dan ketika 0 dikurang 0, ya kan 0. 1 kurang 1. 1 kurang 1 itu 0. 0 kurang 0 itu adalah 0. 0 kurang 1 itu 1. Dapat dari mana 1? 0-nya nanti pinjam sama 1. Dan ketika itu 0 kurang 1 menjadi 1. Nanti saya akan contohkan ya. Dan yang terakhir itu adalah 1 kurang 0. 1 kurang 0 itu ya udah 1. Baik, saya akan masuk ke contoh, yaitu kita ambil contoh berapa ya? 1, 1, 1, 1, 1 sama 1, 0, 1, 1, 1. Kita jumlahkan dulu, kita penjumlahan ya. Yuk, dengan aturan yang saya sudah tulis di sini. 1 tambah 1, ya 0. Lebih 1, taruh sini. 1, 1 tambah 1. Artinya 1, 1 ini kan 0. 0 tambah 1, 1. Tapi karena lebih 1, ini taruh lagi lebih 1. 1, 1, 1, 1. Lebih lagi 1. 1, 1, 1, 0. Nah, ini lebihnya tetap ada. 1 tambah 1 kan 0 kan. 0 tambah 0 ya 0. Tapi karena ini sebenarnya lebih 1, maka lebihnya taruh di sini. Di sini 1 tambah 1 0. 0 ya 1 jadi 1. Jadi ini kita ada 1 0 1 1 0. Tapi ingat ini ada lebih 1. Jadi sebenarnya di depan sini ada angka 1. Tapi kita sesuaikan aja dengan bit yang telah ditulis ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Yang pengurangan sama juga, nggak terlalu susah. 1 0 0 1 0 dengan 0 1 1 0 1. Garis kurang. 0 kurang 1. Nih, 1. Kita minjam dulu 1. Ini menjadi nggak ada. Anggaplah menjadi 0 dan ini menjadi 1. Tapi karena ini 1 0, 1 0 dikurang 1 itu menjadi 1 ya. Di sini karena dia minjam 1. Karena ini tak ada, kita langsung aja kurangin 0 kurang 0 ya 0 kan. Oke. Ini nggak ada. Ini 0 ya. 0 1 0 0. Nah, 0 kurang 0 di sini menjadi 0 1. Jadi cara menjadi ini habis kan, karena pindah ke sini menjadi 1. Satunya ditambah 1 ini menjadi 1. Karena ini 0 0 menjadi 0. Maka hasil akhirnya adalah 0 1 0 0 1. Baik. Berikutnya adalah perkalian dan pembagian biner. Baik, pada perkalian biner dan pembagian biner itu tidak sesusah penjumlahan dan pengurangan. Kita tinggal pakai rumus matematika aja. Kaliannya kayak biasa aja. Nggak ada 1 kali 1 itu 0 gitu kan. Lebih 1, nggak. Oke, contoh. Kita akan contohkan aja langsung. Kita coba dalam perkalian biner dulu. Ada aturannya. Perkalian biner kita pakai angka ini aja. 1 1 0 1 0 1 dikali dengan 1 0 1. Kali dengan 1 0 1. Oke. Yang ini kali aja ke bawah kayak biasa, kayak kalian kali matematika. 0 1. Kali 1 kali 1 1. 0 kali 1 0. Nih 1. 0 1 1. Kan? 0 0 0 1 0 1 0 1 1. Oke, dah. Berikutnya angka yang kedua 0. Tapi sebelum kita lanjutkannya itu kita harus tahu kalau ini kan udah baris pertama. Baris pertama dia tidak ada 0. Pas dia turun ke baris kedua, kita tambahkan dia 0 di depan sini. Tambahkan 0 di depan sini, baru kita kalikan ke angka yang tengah ini. Jadi ini ada 0 0 0 0 0 karena ya kali 0 semua kan. 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6. Nah. Lanjut berikutnya, yang ini udah angka ketiga, maka ini nolnya tadi 1, turun lagi nolnya tambah 2. Nah, dan nampak polanya kan, dari nggak ada 0, tambah 01, tambah 02, dan seterusnya nanti. Kalau dia perkaliannya lebih panjang. Ini kali kayak biasa, 1 kali 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1.
Nah, ini baru pakai penjumlahannya. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. 1, 0, 0, 0, 0. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1 tadi apa? 0. Dengan lebih 1. Sini 1. 1 tambah 0, tambah 0, tambah 0 ya 1 kan. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0 lebih 1 lagi. 1 tambah 1, 0 lebih 1. 0, 0, 0, ya 0. Lebihnya 1 kita taruh sini. 1 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0 lebih 1. 1 tambah 1, 0 lebih 1. Lebih satunya kita langsung taruh aja di bawah sini. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. 1 tambah 1 ini dapat dari sini ya. Oke. Maka hasil perkalian biner dari 1101101 kali 101 itu adalah 10000011001. Lanjut kita ke pembagian ya. Kita berhenti. Nak selesaiin tugasnya secepatnya. Pembagian biner. Pembagian biner beda lagi dengan perkalian biner. Bedanya cuma dikit aja. Kalau yang perkalian biner kita tambahkan 0 per baris. Tapi kalau pembagian biner kita tambahkan 0 per berapa pembaginya. Contoh ya. Kita pakai angka yang sama aja. 110,101 dibagi dengan 101. Kita pakai rumah. 110,101 kita bagi dengan 101. Oke. Jadi kalau yang ini kita ambil angka tiap-tiap ini satu persatu kan. Pertama itu. Habis itu kita bandingkan apakah dia itu lebih kecil atau lebih besar dengan pembaginya. Apa maksudnya itu? Contoh, yang satu ini dia kita nggak bisa langsung aja bagi 101 bagi 110. Enggak. Kita ambil angka yang satu ini, tambahkan 2 angka 0. Maka di sini menjadi 001 kan. 001 bagi 101. Apakah 001 itu lebih besar daripada 101? Pasti enggak, karena 001 itu bernilai 1. Maka di sini kita langsung hasilnya itu adalah 0. Yang pertama 0 kan. Jadi nanti ini 0, 0, 0, 0 kurang 0 nanti habis nih. Ini habis, turun menjadi 011. Karena ini udah kan kepake 1 udah. Turunin 011. Apakah 011 lebih besar daripada ini? Belum. Oke, taruh lagi 0. Di sini 0, 0, 0, 0. Ulangin lagi. Karena ini dikurang, tinggal turun jadi 110. Nah, 110 apakah lebih besar daripada 101? Besar. Artinya kita kali 1. 1 ini menjadi 101. Kita kurangi. 011. Ya, betul. Oke. 0 kurang 1 tadi karena itu minjem 1 kan. Ini tak ada. 0, 1. 1 kurang 1 itu kan jadi 0. 0 kurang 1 kan jadi 1. Oke. Karena ini dan 0, 0 kurang 0 itu 0. Dan karena ini itu 1 kurang 1 menjadi 0. Oke. 0, 0, 1. Sekarang kita lanjut. Ini tadi kita tarik mana? Kita tarik 0 ini. Oke. Ini habis. Jadi 01 dari yang 101. Nih, jadi yang kita ambil lagi turunin 0. Karena ini udah habis, kita turunin 0. Apakah 010 itu lebih besar daripada 101? Pasti enggak. Ditaruh 0. 0, 0, 0. Bis, turun. 1, 0, 1. 101 kan 101. 1 kan? 1. Nah, tuh. 101 habis. Habis kan? Selesai kan? Jadi, pembagian dari 1101101 bagi 101 itu adalah 00101. Baik, sampai sini ada pertanyaan? 001. Berikutnya
Saya akan menjelaskan Berikutnya, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana konversi bilangan-bilangan biner desimal dan heksadesimal menjadi floating point IEE 754. Biar kita Jadi, cepat saja, saya langsung perhatikan kepada biar kalian kita cepat saja, saya langsung perhatikan kepada kalian bagaimana mencarinya. Contoh, kita gunakan angka desimal berupa 0,375. 0,375. 0,375 ini kita akan ubah menjadi 0,375 ini kita akan ubah menjadi floating point. Jadi, apa floating point IE754 ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengkonversikan bilangan desimal. Ya, bilangan koma. Cara yang pertama, pisahkan dulu dua angka. Cara yang pertama, pisahkan dulu dua angka yang 0 dan komanya kita pisahin. tulis sini. Jadi kita ada dua angka dan komanya kita pisahin. Jadi kita ada dua angka yaitu 0 dan 0,375 ya kan? Maksudnya tandain kalau koma. Angka yang pertama ini kita tinggal konversikan aja. Angka yang pertama ini kita tinggal konversikan aja ke biner. Desimal biasa ya 0 itu artinya 0. Caranya tapi yang ini carikan desimalnya. Caranya bagaimana kita mencarikan desimalnya? Kita kali 2. Kita kali 2 terus sampai dia berulang lagi. Kita kali 2 terus sampai dia berulang lagi. 0,375 kita kali 2 itu 0,375 kita kali 2 itu nanti hasilnya adalah 0,75. Jadi kita ambil angka depannya yaitu 0. Jadi kita ambil angka depannya yaitu 0. Nah, itu 0,75 kita kali lagi 2. Nah, itu 0,75 kita kali lagi 2. 0,75 kali 2 itu 1,5 ya kan? Ambil angka depan koma 1,5 ya kan? Ambil angka depan koma yaitu 1,5 kali 2. 1,5 kali 2 itu enggak deng, sorry maaf, bukan 1,5. Enggak deng, sorry maaf, bukan 1,5. Kita ambil angka di belakang koma. 0,5 kali 2 1,5 ya. 0,5 kali 2 1,0 itu 1. 1,0 itu 1. Itu 0 kali 2 0 kali 2 0 dengan Oke, artinya di sini nggak ada perulangan. Oke, artinya di sini nggak ada perulangan. Oleh karena itu, di sini kita berhenti aja sampai sini. Karena setelah itu pasti nanti dia 0 terus. Jadi kita ada 3 angka. Jadi kita ada 3 angka. Jadi konversi dari 0,11. Jadi konversi dari 0,375 itu adalah 0, 1 dan 1. Jadi dalam bentuk biner ini itu adalah 0, ini itu adalah 0, 0, 1, 1. Nah, sekarang yang kita lakukan itu adalah majukan angka koma ini. Pertama, semangat ya, sabar. Ini hasilnya. Yang tahap kedua itu adalah kita geserkan koma ini. Yang angka di depan ini 1. Jadi kita mundurkan ke belakangan. Jadi kita mundurkan ke belakangan sehingga dia menjadi 1,1. 1,1 ini sebenarnya 1,1 dikali kenapa 2 pangkat min 2. Kenapa 2 pangkat min 2? Karena komanya sudah digeser ke belakang. Sehingga kalau ini setara dengan 1 dibagi 4 gitu kan. Apa komanya itu dimundurkan ke belakang dengan cara dibagi. Apa komanya itu dimundurkan ke belakang dengan cara dibagi. Kalau ke depan nanti itu kali pangkat positif ya. Baik, lanjut dari sini. Kita ambil angka pangkat tersebut. Lanjut dari sini. Kita ambil angka pangkat tersebut. Angka pangkat tersebut ini kan bernilai negatif 2. Yang kita ambil itu adalah nilai nilai duanya. Karena kita konversi bilangan 2 ini menjadi bilangan 2 ini menjadi angka biner, yaitu 0 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 01 0 0. Jadi kita ambil 8 bit. Jadi kita ambil 8 bit. Yang angka pangkatnya itu 8 bit. Yang angka pangkatnya itu. Berikutnya kita kan komplement. komplement 1. Tahap ketiga adalah komplement 1. Tahap ketiga adalah komplement 1. Itu adalah yang kita komplementkan itu adalah angka 2 yang telah dikonversikan ke biner tersebut. Apa itu komplement 1? Maka apa itu komplement 1? Komplement 1 itu kita balikkan saja. 0 diubah jadi 1 dan 1 diubah menjadi 0. Maka yang ini dari 0 0 0 0 0 0 1 0 diubah menjadi 1 1 1 1 1 1 1 0 1. Lanjut ya. Sampai sini paham? Setelah ini kita komplementkan 2. Tahap berikutnya itu adalah kita komplementkan 2. Tahap berikutnya itu adalah komplement 2. Komplement 2 beda dengan komplement 1. Kalau komplement 2 beda dengan komplement 1. Kalau komplement 1 kan kita tinggal ubah aja angka tersebut, tapi pada komplement 2 kita angka yang telah dikomplementkan 1 kita tambah 1. Satunya 1 biner. Maka serta kita juga sesuaikan
bit ini, yang kita 8 bit, maka yang kita tambah terubah itu ini satunya kan juga kita ada 8 bit, 8 maka yang kita tambah Jadi itu satunya akan juga ada menjadi 8 bit. Jadi itu akan menjadi 1111 ditambah 1 tunggu, ditambah 01 ditambah 00000001 ditambah ini ada di penjelasan sebelumnya. ini ada di penjelasan 1 tambah sebelumnya. 1 itu 1 tambah 1 itu 1 lebih dengan 1. Maka 1 lebih ini dengan kita 1. tambahkan 00 Maka 1 ini kita tambahkan 1 tambah 0 itu 1, 00 itu 1, 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 0 1. Ini lebih 1, ya betul. 1 Ini lebih 1, ya betul. 1 1 1 0 lebih 1. 1 0 lebih 1. Ngajarin online. Ini 1 bakal. Ini 0. Berikutnya adalah cara mantisa. Tahap kelima itu adalah mantisa, di mana bilangan biner komplement kedua ini bukan Deng, angka di belakang koma setelah digeserkan. Tahap mantisa itu adalah angka di belakang koma setelah digeserkan. Angka di belakang koma yang setelah digeserkan itu kan 1,1, maka angka di belakang komanya 1, maka nilai mantisa ini kan jadi 1. Yang keenam itu kita akan bias 127, bias biner 127. Yang komplement 2 ini kita tambahkan dengan bias 127 ini. 127 memiliki nilai 0, 111, 1111, serta kita akan tambahkan dengan komplement yang 2 ini adalah 1111, 1110 ditambahkan. Ini menjadi 1 tambah 1 kan 0 lebih 1, 0 tambah 1 itu 1, 1, masih lebih 1 di sini kalau nggak salah. Ini karena ini lebih 1, ini kan 1 tambah 1 kan 0 lebih 1. Nanti di sini ada lebih 1 di situ ya. Berikutnya inilah hasil eksponennya. Oke. Sekarang kita ubah dia menjadi tahap terakhir itu ubah menjadi IEE 754. Yaitu angka ini dulu 0111 1101. Angka mantisa yaitu 1 angka belakang koma 0 dan seterusnya. Baik, jadi materi berikutnya ini adalah mengenai gerbang logika. Jadi komputer dan barang elektronik lainnya menggunakan mentransaksikan data 1 0 biner tersebut menggunakan logic gate ini untuk mengerti cara menyuruh instruksi serta penjumlahan dan pengurangan angka. Baik, kita pakai yang mendasar dulu. Saya akan jelaskan ke kalian yaitu gerbang AND. Jadi gerbang AND or not, NAND, NOR, XOR, XNOR. Jadi 7 gerbang logika ini adalah gerbang logika dasar yang akan saya jelaskan kepada kalian. Baik, saya akan mulai dari N. N memiliki bentuk gerbang logika seperti ini. Kita gunakan A dan B. A dan B ini kita tulis dalam bentuk angka 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Dan pada gerbang N, jika angka 1 itu bertemu dengan angka 1, maka dua-duanya harus 1. Jadi kita bisa anggap ini 1 ini true, ya.
True dan true pasti true kan? Ya, pastilah. Tapi ketika true dan false pasti false karena satu angka itu sudah termasuk pernyataan yang salah. False dan true sama juga, dia ada satu false. Kalau dua-duanya false ya pasti false kan? Maka tetap 0. Oke. Lanjut, itu adalah gerbang OR. Baik, berikutnya adalah gerbang OR. Gerbang OR memiliki bentuk seperti ini. Tak salah. A, B, dan F. Beda dengan gerbang N, kalau N itu jika dua-duanya benar, maka jawabannya benar. Tapi kalau di sini jika salah satu saja benar, maka benar hasilnya. Maka jika 1 dengan 1, maka hasilnya 1. Jika 1 dan 0, maka dia juga 1. Dan ketika 0 dan 1, maka dia juga 1. Tetapi kalau dua-duanya itu false, maka ya tetap false karena dia mau pilih mana yang benar. Dua-duanya salah gitu. Lanjut, berikutnya adalah not. Not ini cuman sebagai pelengkap lah, sebagai secara bahasa. Karena dia ada di ujung, biasanya dia sering muncul di ujung gerbang lain untuk mengubah angka hasilnya itu dikebalikannya. Jadi dengan bentuk seperti ini, kita pakai ini E lah, E dan F. E. Maka ketika E-nya itu adalah 1, dia akan berubah menjadi 0. Dan ketika dia 0, dia akan berubah menjadi 1. Makanya lah ini sering ditaruhnya di ujung gerbang logika lain untuk membentuk gerbang logika yang jenis lain juga dengan namanya sendiri. Contoh di sini yaitu not N. Jadi kita hapus aja, tambah bulatan karena itu tadi tanda not kan, dan tambah not N. Makanya tulisnya N, not itu N. Di sini 1 0 1 1 0 0 1 0 0. Oke. Pas N tadi, jika hasil dari 1 dan 1 itu 1, maka kalau dia not, dia bukan 1, dibalikkan menjadi 0. Dan ini ketika dia 0, kita balikkan menjadi 1. Maka hasil akhirnya itu adalah 0, 1, 1, dan 1. Sekarang kita masuk ke NOR, ya sama juga, kita tinggal hapus ujung sini dan kita tambah bulatan. NOR sama juga, kan kalau NOR tadi itu kalau ada salah satu aja yang bernilai 1, maka dia semuanya 1. Tapi karena dia NOT, kita balikkan. Maka jika ini 1 dengan 1 itu hasilnya 1 pada OR biasa, kalau dia NOT kita balikkan sehingga menjadi 0. Ini jadi 1 yaitu 0, ini juga 1 yaitu 0. Tapi karena 0 dan 0 itu hasilnya 0 dan kena not juga, maka diubah angka 0 tersebut menjadi 1. Oke. Selain dua gerbang logika yang dua tadi, yang AND atau OR, di mana jika dua-duanya 1 maka dia harus 1, atau jika dia salah satunya 1 itu 1, ada juga namanya exclusive OR. Exclusive OR memiliki gambar seperti ini. Beda dengan OR, jika OR itu, jika salah satunya itu adalah 1 maka nilainya 1, dan jika dua-duanya 1 maka dia bernilai 1. Di exclusive OR itu hanya jika salah satunya itu 1 makalah nilai hasilnya itu 1. Maka jika nilai kedua AB itu adalah 1, maka hasilnya itu bukan 1 tetapi 0. Dan ketika dia 0 dan 1 dia menjadi 1, dan jika 1 0 dia menjadi 1, tetapi dia 0 dan 0 tetap 0. Tuh. Dan jika ada juga gerbang logika yang enggak NOT, pasti juga ada yang NOT. Ini jika ada XNOR, ada XOR, pasti juga ada namanya XNOR. Atau XOR-nya itu not XOR gitu.
Jadi dengan bentuk gerbang yang sama, itu ada bulatan di sini ya, A, B, dan F. A, B, F. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Dari sini kita bisa aja langsung tahu, tinggal dibalikkan aja dari yang XOR ini. Jadi ini hasilnya menjadi 1, 0, 0, dan 1. Maka di XNOR ini dapat ditandai, bisa dapat diingat dengan cara ketika dua angka itu sama atau sejenis, maka dia akan menghasilkan 1. Dan jika salah satunya berbeda, maka hasilnya 0. Tetapi meskipun dengan aturan ini, XOR itu sebenarnya memiliki dia bukan artinya bentuk seperti ini. Dia bisa dibentuk menggunakan gerbang AND dan OR dan AND not AND, sorry. Jadi XOR itu sebenarnya bisa digambar lagi seperti ini. Nah, inilah jadi bentuknya. Bentuk XOR. Jadi kalau untuk XNOR tinggal di sini aja kita tambahin notnya. Tapi saya jelaskan dulu ini. Ini dipersingkat semua ini. Kenapa bisa menjadi ini? Untuk mempersingkat aja. Tapi sebenarnya konsepnya sama juga. Contoh, kalau kita pasang angka 1 di sini. Angka 1, sini 1, dan di sini 1 juga kan. Pasti nanti 0 dari mana? 1 dengan 1. Jika ini OR, maka dia ini menjadi 1. Dan ketika 1 dan 1 ini juga 1. Tapi karena dia ketemu not, ubah 1 tersebut menjadi 0. Sehingga 1 dan 0 itu menjadi 0. Tapi apa terjadi jika A-nya ini 1 dan B-nya ini 0? Jika ininya 1 nih, 1 atau 0 tetap 1. Dan ketika 1 dan 0, maka menjadi 0. Tapi karena dia not, dia menjadi 1. Sehingga N di sini hasilnya 1. Sama juga dengan nilai 1, 0. Sama juga nanti di sini menjadi 1, 0, 0, 1 itu jadi 1. Di sini nanti jadi 1 juga. Baik, setelah gerbang logika yang saya jelaskan tadi itu ujung-ujungnya cuma hanya menggunakan 1, 0. Itu tidak menjelaskan bagaimana dia bisa menghitung angka-angka besar. Nah, itu dia menggunakan gabungan dari gerbang-gerbang tersebut. Jadi yang pertama saya akan jelaskan kepada kalian bagaimana dia bisa menjumlahkan sebuah angka dalam komputer tersebut. Itu adalah dia menggunakan yang namanya half adder. Half adder itu kalian bisa gambarkan seperti ini. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Dimana ketika dua angka tersebut akan menghasilkan jumlah, dan jika dia memiliki nilai yang lebih, dia akan bawa. Jadi ini kita bisa gambarkanlah, kita pakailah dulu angka normal, angka biasa, yaitu 999 ditambah 999 tambah 25. Ini kan memiliki hasil 1024. Tapi bagaimana dia bisa tampilkan gini? Jadi di sini kita tambahkan dulu digit. This is sum. Digit 2. This is carry. Ini carry in ini. Carry in, carry out, sum. Yuk, digit yang pertama itu adalah 0999 karena kita tahu hasilnya ada 4 angka, artinya dia ada 4 bit. Yang digit kedua itu adalah 0025. Yuk, pertama kita jumlahkan dulu. 9 tambah 5 itu kan 14. 14. Tapi karena dia nggak mungkin lebih 14 kan, karena dia cuma bisa buat satu angka. Maka angka 1 yang di depan 14 itu kita ubah ke carry out, di mana dari carry out itu dia akan bawa ke carry in yang di atas angka berikutnya, yaitu di sini, yaitu 1. Dari sini baru kita tambahkan aja 1 tambah 9 tambah 2. 1 tambah 9 tambah 2 itu 12. 2 lebihnya 1, bawa lagi dari sini ke atas sini. 1 ditambah 9 itu 10, yaitu 0. 0 pindahin ke sini. 0 tambah 1 9, tadi 9 tambah 1 10 kan. 10 0, carry outnya 1 kan, karena dia 10. Sini tarik 1. 1 ditambah 0 tambah 0 itu adalah 1.
Dah, di sini habis ya kan. Dah, di sini hasil sumnya. Di sini hasil sumnya 1024. Betul, 1024. Ini 11111. Dah. Beginilah dia bagaimana bisa menghitungnya dari angka-angka seperti ini. Tapi kan saat dia menggunakan logic gate yang digunakan kan 10. Nah, pas dia menggunakan 10, kita akan ubah dengan aturan yang sama. Coba kita angkanya itu adalah 11 tambah 3. 11 tambah 3 itu sama dengan 14. 11 itu memiliki angka biner 1011. 1011 ditambah 3 kan 0 0 0 11 0011. Nah, 14 itu berapa binernya? 1110 paling kan. Nah, kita cek dulu betul tak apa 110 atau dia yang lain lagi. Caranya sama juga, pasang angka yang sesuai bitnya. Jadi kan ini 1 0 1 0 1 dan 1. Digit kedua 0 0 1 1. Yuk, 1 tambah 1 dengan aturan yang tadi. 1 tambah 1 itu tadi 0 dengan lebihnya 1 kan. Jadi carry out 1, di mana 1 ini nanti ditambah ke carry in. Tambahin 1 tambah 1 0, 0 tambah 1 1 dengan lebih 1. Maka 1 taruh sini, tarik lagi ke atas. 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1 dengan sisanya 0. 0 pindahkan ke atas, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1. Carry out habis. Ini 0. Maka hasil akhirnya adalah di sum 1110. Betul. Ya, gitu rupanya. Setelah adanya half adder, ada juga yang namanya full adder. Full adder dapat digambarkan sebagai ini, lebih besar lagi, dan juga adanya carry in dan carry out yang sebelumnya tidak ada. Tapi bagaimana uji penghitungannya? Mari kita coba angka dulu. Angkanya kita ambil, ada aturannya tetap sama. 1 tambah 1 sumnya berapa? 0. Lebih 1. Carry in, pindahin ke carry in-nya itu 1. 1 tambah 1 itu 0. 0 tambah 0 itu 0. Karena dia lebih 1, pasang lagi. Sini 1 tambah 0 1. 1 tambah 1 0 lebih 1. Pasang lagi. 1 tambah 0 1. 1 tambah 0 1. Lebihnya 0 0. 0 tambah 1 1. 1 tambah 1 0 lebih 1. Pasang 1. 1 tambah 1 1. 1 tambah 1 0. 0 tambah 0 itu 0. Lebih 1. Pasang 1. 1 tambah 0 1. 1 tambah 1 0. Lebih 1. 1 1 tambah 0 1. 1 tambah 0 1. Hasil dari ini menjadi 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0. Jadi itulah perbedaannya half adder dan full adder. Baik, materi terakhir dari video ini itu adalah CPU dan RAM. Apa itu prosesor komputer, yaitu berupa CPU, dan apa itu random access memory atau RAM. Jadi, proses komputer yang sering disebut sebagai unit pemrosesan pusat atau CPU adalah otak dari sebuah komputer. CPU memproses data dengan mengambil instruksi dari memori, mendekodenya, dan menjalankan operasi dan menyimpan hasilnya. Komponen prosesor komputer tersebut pada umumnya terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan, yang seperti gerbang logika yang tadi saya jelaskan. Dia terdapat di dalam bagian-bagian tersebut, seperti unit logika aritmatika tersebut itu juga menolong dalam perhitungan-perhitungan angka-angka yang besar. Unit kontrol yang mengelola dan mengkoordinasi operasi CPU, yaitu seperti mengambil instruksi dari memori, mendekodenya, dan mengambil aliran data. Register adalah unit memori kecil berkecepatan tinggi yang berfungsi untuk menyimpan data yang telah diinstruksikan pada RAM. Bus control, serangkaian jalur listrik yang membawa sinyal tersebut ke komponen-komponen lain. Bus data adalah serangkaian jalur listrik yang membawa data antar CPU. Jadi bus control dan bus data itu digunakan untuk sebagai aliran antar
data. Clock itu adalah sinyal yang disebut pulsa jam yang menyinkron pengaturan waktu operasi dalam CPU. Biasanya ini dalam bentuk hertz, megahertz, mungkin lebih cepat tergantung dengan kekuatan prosesornya. Jadi semakin cepat clock, semakin cepat processing powernya. Dan apa itu random access memory? Random access memory itu adalah memori jangka pendek yang berfungsi untuk menyimpan data yang dibutuhkan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. RAM merupakan komponen penting dalam komputer atau laptop yang berperan ketika pengguna mengoperasikan suatu software. Jadi tanpa RAM kita tidak bisa melaksanakan hal-hal yang bisa dilakukan oleh komputer dan alat elektronik lain. Tapi apa itu fungsi RAM? Fungsi RAM itu menyimpan data yang diperlukan oleh CPU untuk menjalankan berbagai tugas, karena ketika dia melakukan tugas tersebut dalam komputer, dia membutuhkan daerah data yang mau disimpan, yang mau diambil dan seterusnya. Ini kepotong, saya mau keluar dulu dari bentuk ini biar lebih mudah dilihat sama kalian. RAM dan CPU bekerja sama untuk memastikan performa komputer yang baik. RAM menyediakan memori jangka pendek yang tadi saya sudah sebut untuk membuka file dan memindahkan data. Memindahkan data itu fungsinya control bus dan control unit. Yang juga dikenal sebagai prosesor, memberikan instruksi, fungsi-fungsi penting lainnya dan seterusnya. Jadi cara kerja CPU dan RAM itu ada namanya itu fetch, decode, execute cycle, di mana dia akan fetch, mengambil, decode, mendekode instruksi dan mengeksekusi instruksi tersebut secara berulang-ulang sehingga komputer tersebut berjalan gitu. Jadi ini ada contoh, ini videonya saya dari Tom Scott, kredit, he's chill, jangan lupa subscribe sama dia. Jadi caranya yang pertama, program counter mengambil address dari 0, alamat 0, dari alamat 0 dengan increment 1. Maksudnya dia nanti setelah 0 itu dia naik lagi ke alamat berikutnya, alamat 1, alamat 2, alamat 3 seterusnya sampai gitunya selesai. Dimana clocknya berubah, dia mengambil value dari alamat yang ditujukan yaitu 0 dan mengambil instruksi atau nilai dari alamat tersebut ke instruksi register. Di sini itu adalah load 6, artinya memuat data dari alamat yang ke-6. Di sini alamat ke-6 itu bernilai 1, maka dia ambil angka 1 itu dan diletakkannya di akumulator. Dia mendekode load 6 tersebut untuk memuat alamat yang dituju yaitu 1. Execute instruksi tersebut, maka setelah dia sudah execute dia akan mengambil angka 100 itu dan letakkan dia di akumulator. Yang kedua, program counter mengambil berikutnya yaitu 1 kan tadi karena dia increment 1 fetch itu. Habis itu dia mengambil value dari alamat ke-1 yaitu add 7 dan dia mendecode add 7 tersebut. Add 7 itu artinya dijumlahkan angka dari alamat 7. Angka dari alamat 7 itu adalah 1, maka angka yang sebelumnya yang kita ambil dari 6 itu akan ditambahkan dengan alamat dari nilai dari alamat 7 tersebut. Jadi 1 tambah 1 yaitu 2. Execute, mengeksekusi instruksi add 7 dan mengubah nilai dari angka 1 menjadi ke angka 2 di akumulator. Fetch mengambil value dari address berikutnya yaitu 2, store 6. Decode store 6. Store itu artinya menyimpan data yang di dalam akumulator ke alamat yang dituju yaitu 6. Akumulator angkanya 2, execute, maka angka 2 tersebut akan dimuat dia ke alamat yang ke-6. Lanjut. Fetch ambil alamat dari alamat 3 yaitu jam 1. Jam 1, dekode jam 1. Jam 1 artinya melompat alamat program counter tersebut. Dia melompat alamatnya ke alamat 1 dan dia akan ulang terus. Fetch add 7, decode add 7, tambah 1 tambah 2, store lagi 3 gitu. Dia akan terus karena setelah itu dia akan store 6, jam 1 store 6, jam 1
add 7, store 6, jam 1, add 7, dan terus-terusnya sampai angka pada akumulator atau angka yang disimpan pada alamat ke-6 terlalu besar untuk prosesor menghitung. Dah. Maka coba kita berikutkan kalau dia ada batasnya. Di sini saya sudah bikin percobaan saya dengan angka pada persamaan tersebut. Bukan. Apa namanya? Kumpulan angka tersebut, yaitu 9, 6, 7, 8, dan 2. Dan saya ingin nilai tiap-tiap nilai itu ditambah dengan indeksnya. Ya maksud saya itu 9 kan di alamat pertama, maka dia nanti 9 tambah 1 yaitu 10. Habis itu yang angka 10 itu ditambah dengan nilai yang kedua yang telah ditambah dengan indeksnya, yaitu 9 tambah 1 kan tadi 10. Angka kedua itu 6 ditambah dengan 2 yaitu 8, maka 10-nya itu yang udah dari angka sebelumnya itu ditambah dengan angka yang dari jumlahkan selanjutnya yaitu 8 jadi 18 dan seterusnya. Dapat dilihat dari tabel berikut. Dan tujuan saya adalah ingin menampilkan setiap angka tersebut di satu alamat yang saya tentukan. Jadi ini rumus-rumus yang saya gunakan. Load 200, load 201. Move itu adalah untuk mengubah nilai suatu alamat menjadi angka yang tetap atau angka yang konstan. Jadi saya gunakan ini untuk sebagai increment saya untuk mengubah dari nilai ke sini dan ke nilai berikutnya gitu. Compare 100 dan 200 ini adalah membandingkan nilai dari alamat 100 dan alamat 200. Jika lebih kecil 100 lebih kecil daripada 200, jika nilai 100 lebih kecil daripada 200, maka dia akan melanjutkan instruksinya ke yang berikutnya, ke alamat 5, yaitu sub 100 itu artinya subtraction atau berkurang. Mengurangi nilai dari angka 100, nilai dari alamat 100 dikurang dengan 1. Jadi nanti hasil 101-nya itu, hasil dari nilai 100 dikurang 1 itu disimpan ke alamat 101. Load 202, artinya di load aja alamat 202 ditambah dengan nilai dari 101. Jadi nanti hasil yang dikurang pada 101 itu ditambah dengan alamat ke itu. Jadi kalaulah alamat 101 itu bernilai 1 dan di sini dia bilang load 202, itu 202-nya itu nanti ditambah dengan nilai 1 yaitu 203. Jadi dia nanti load ke alamat 203. Berikutnya itu adalah add 100 menambah nilai dari 100, add 101 menambah nilai dari alamat 101. Simpan 201, increment 100. Tadi kan move 100 itu menginisialisasinya 1. Tadi maksud saya itu adalah mengubah angka pada alamat 100 menjadi 1, tetapi hanya dapat diubah ketika ada instruksi increment. Jadi ketika dia increment 100 ini pada alamat ke-10, maka nilai 1 pada alamat 100 itu akan naik menjadi angka 2, dan itu nanti akan digunakan untuk menghitung subtraksi 101 pada alamat ke-5. Sehingga nilai yang saya tuju itu meningkat dari 9, yang tadi angkanya 9 ke 6 gitu. Jam 3 ini akan jump lagi ke alamat ketiga, compare. Ini akan berterus-terus sampai dia lebih dari dari angka di alamat 200. Maka setelah itu dia akan lompat dari 4 ke 12 sehingga mengakhiri programnya. Jadi tidak loop tapi ada cycle. Yuk kita coba yang pertama, yang satu, fetch mengambil instruksi alamat 0. Dekode instruksi load 200 untuk execute memuat nilai alamat 200. Load 200 nih, jadi 200-nya itu bernilai 5. 200 ini untuk menandakan berapa banyak nilai yang saya gunakan. Jadi tadi saya menggunakan 5 nilai yaitu 9, 6, 7, 8, dan 2. Yang kedua, fetch mengambil instruksi alamat pertama, alamat berikutnya kan. Dekode instruksi load 201. Jadi ini daerah yang saya simpan. Saya menyimpannya di alamat 201, maka dia harus muat dulu angka yang pertama yaitu 0. Ketiga, mengambil alamat kedua, nilai alamat kedua yaitu move 101. Maka nilai yang di 100 yang sebelumnya 0 di sini berubah menjadi 1. Pada yang keempat,
ke address ketiga, kita akan membandingkan nilai 100 dengan nilai 200. Nilai 100 itu 1 dan nilai 200 itu 5. Maka 1 lebih besar, 1 masih lebih kecil daripada 5, maka dia tidak akan lompat ke end loop. Dia akan melanjutkan ke sub 101. Subtraction. Sub 101. Maka kita akan menempatkan nilai alamat 101 dari nilai 100 dikurang 1. Nilai pada alamat 100 itu kan 1. 1 kurang 1 itu 0. Maka 101 itu memiliki nilai 0. 0. Oke, nilai 0. Berikutnya itu adalah 6. Menginstruksi alamat 6 meload alamat 202 yang ditambah dengan nilai angka 101. Tadi 101 itu kan hasilnya 0, maka dia load 202. Load 202 itu angka pertama adalah 9. Dan setelah itu karena 9 itu saya mau tambah 1, maka 9 itu ditambah dengan nilai pada 100, yaitu 1 menjadi 10. Ya kan? 10 tersebut nanti ditambah lagi 102. 102 itu tadi nilainya 101 itu nilainya 0. Add 101 tadi bernilai 0, maka itu menjadi tetap 10, dan setelah itu saya store nilai 10 tersebut ke alamat 201. Maka dia akan ditampilkan di sini 201 bernilai 10. Ke alamat 10, dia melanjutkan instruksinya berupa increment 100. Dia menaikkan nilai move 1 yang tadi pada alamat 1 itu menjadi 2. Maka yang ini setelah itu dia akan mulai lagi dan angkanya menurun, yang dia tadi ambil loadnya dari angka 202 menjadi angka 203, karena dia tadi kan 2 kurang 1 menjadi 1, tambah 1 kan jadi 203. Habis itu 6-nya dijumlahkan dengan nilai nilai substitusi 101 yaitu 2. Ya kan? Menjadi 6 tambah 2 8, sehingga nanti 10 ini ditambah dengan 8. Nih, seperti yang sudah saya tadi. Setelah dia sudah masuk sudah incrementkan angka pada alamat ke 100, dia akan lompat ke 3, balik ke compare atau bandingkan. Dan masih ini kan karena udah menjadi 2 banding 200 kan tadi 2 banding 5. Karena 2 masih lebih kecil daripada 5, dia melanjutkan lagi ke subtraksi 101 dan dia akan mengulang terus sehingga semua angka yang saya tadi tunjukkan di dalam tabel ditampilkan. Setelah itu nilai pada increment 100 itu kan sudah menjadi 5. Dan ketika dia 5 itu dia akan dibandingkan dengan alamat yang ketiga yaitu compare 100 dan 200. 5 apakah lebih besar daripada 5? Ya pasti ya kan, maksudnya kan dia nggak lebih besar sama dengan. Maka dia salah. Oleh karena itu yang instruksi 4 akan dilakukan dan dia akan melompat ke alamat ke-12 untuk mengakhiri programnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Nama saya Muhammad Heru Sukandar dan terima kasih telah menonton.